Pada abad ketiga SM, menurut legenda yang tercatat dalam surat Aristeas, Raja Ptolemy II dari Mesir memerintahkan 72 cendekiawan Yahudi, 6 dari setiap suku Israel, untuk menerjemahkan Taurat, 5 kitab pertama Alkitab, ke dalam bahasa Yunani. Proyek ini diusulkan oleh Demetrius dari Valerum, seorang filsuf dan kepala perpustakaan Alexandria, yang bertujuan untuk memperkaya koleksi perpustakaan dengan terjemahan kitab suci Yahudi. Hasilnya adalah Septuaginta, yang berarti 70 dalam bahasa Latin, merujuk pada jumlah cendekiawan yang terlibat. Terjemahan ini menjadi dasar bagi penerjemahan seluruh kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta menjadi penting bagi komunitas Yahudi diaspora yang berbicara Yunani. Terjemahan ini juga banyak dikutip dalam Perjanjian Baru oleh para penulis Kristen awal yang membantu menyebarkan pesan Kristus ke dunia Yunani Romawi. Namun, dengan berkembangnya kekristenan, Septuaginta mulai diperdebatkan di kalangan Yahudi. Para rabi Yahudi mulai meragukan otoritasnya karena digunakan oleh orang Kristen yang mula-mula untuk mendukung ajaran mereka. Akibatnya, komunitas Yahudi secara bertahap kembali berpegang pada teks Ibrani atau Proto-Masoretik. Pada abad-abad berikutnya hingga abad 6 Masehi, para rabi Yahudi menyusun teks Masoretik, sebuah versi standarisasi dari kitab suci Ibrani yang menjadi dasar bagi Alkitab Yahudi saat ini. Teks ini berbeda dari Septuaginta dalam urutan kitab, pemilihan kata, dan beberapa perbedaan isi. Sementara itu, gereja-gereja Kristen awal menerima Septuaginta sebagai bagian dari kitab suci mereka. Bapak gereja seperti Origenes dan Agustinus menganggapnya sebagai teks yang diilhami. Perdebatan muncul mengenai kitab-kitab yang seharusnya dianggap kanonik. Kitab-kitab Deuterokanonika seperti Kebijaksanaan Salom, Yudit, dan Makabe ditemukan dalam Septuaginta, tetapi tidak dalam teks Masoretik. Ini menimbulkan perbedaan dalam kanon antara berbagai tradisi gereja. Gereja-gereja timur, termasuk Ortodoks Yunani, Rusia dan Oriental, Koptik, Ethiopia, dan Armenia, tetap menggunakan Septuaginta sebagai dasar perjanjian lama mereka, menganggapnya sebagai teks yang otentik karena digunakan oleh komunitas Kristen awal. Di sisi lain, Gereja Katolik Roma mengambil posisi yang lebih moderat. Pada Konsili Trente tahun 1546, Gereja Katolik secara resmi menegaskan kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon Alkitab. Kitab-kitab ini memang berasal dari Septuaginta dan telah lama digunakan dalam tradisi gereja, tetapi baru pada konsili ini statusnya ditegaskan secara resmi, terutama sebagai tanggapan terhadap reformasi Protestan yang menolak penggunaannya. Meskipun Septuaginta menjadi dasar perjanjian lama Katolik, tidak semua kitab di dalamnya diterima. Beberapa bagian yang terdapat dalam Septuaginta seperti 3 dan 4 Makabe, Mazmur 151, serta doa Manasye tidak dimasukkan dalam kanon resmi Gereja Katolik. Sementara itu, Gereja Ortodoks Timur menerima lebih banyak kitab dari Septuaginta dalam kanonnya. Reformasi Protestan pada abad ke-16 membawa perubahan besar. Martin Luther dan para reformator memilih untuk mengikuti teks Masoretik sebagai dasar perjanjian lama, karena mereka menganggapnya lebih dekat dengan bahasa asli kitab suci Yahudi. Para reformator Protestan menganggap kitab-kitab Deuterokanonika sebagai apokrif, yaitu bermanfaat untuk dibaca tetapi tidak memiliki otoritas yang sama dengan kitab-kitab kanonik. Hal ini menciptakan perbedaan jelas antara Alkitab Protestan dan Katolik. Alkitab Protestan hanya mencakup 39 kitab perjanjian lama berdasarkan teks Masoretik, sedangkan Alkitab Katolik dan Ortodoks mencakup kitab-kitab tambahan dari Septuaginta. Gereja Ortodoks Oriental bahkan memiliki kanon yang lebih luas,
termasuk kitab-kitab seperti 1 Henokh dan Yubileum. Septuaginta dan teks Masoretik memiliki banyak kesamaan, terutama dalam Taurat. Namun, terdapat perbedaan dalam urutan kitab, tambahan teks, serta perbedaan terjemahan, seperti kitab Yeremia dalam Septuaginta yang lebih pendek sekitar 1/8 dibandingkan versi Masoretik. Setelah Reformasi Protestan, muncul pertanyaan, manakah yang lebih asli, Septuaginta atau teks Masoretik? Penemuan gulungan Laut Mati di pertengahan abad ke-20 memberikan wawasan baru. Beberapa gulungan menunjukkan kesamaan yang lebih dekat dengan Septuaginta, sementara yang lain lebih mirip dengan teks Masoretik. Misalnya, beberapa fragmen kitab Yeremia yang ditemukan dalam gulungan Laut Mati lebih pendek, mirip dengan versi Septuaginta, sementara kitab Yesaya sebagian besar sesuai dengan teks Masoretik. Ini mengindikasikan bahwa pada zaman kuno terdapat berbagai tradisi teks Ibrani yang digunakan secara bersamaan sebelum akhirnya teks Masoretik distandarisasi oleh para rabi Yahudi di abad pertengahan. Penemuan gulungan Laut Mati menunjukkan bahwa teks Ibrani kuno memiliki variasi yang lebih luas daripada yang kita miliki saat ini. Beberapa gulungan, seperti kitab Yesaya, sangat mirip dengan teks Masoretik yang lebih muda 1000 tahun, menunjukkan tingkat konsistensi yang luar biasa dalam penyalinan. Namun, ada pula naskah lain yang lebih dekat dengan Septuaginta, seperti beberapa fragmen kitab Yeremia. Hal ini membuktikan bahwa Septuaginta mungkin didasarkan pada tradisi teks Ibrani yang berbeda, bukan sekadar hasil terjemahan bebas. Temuan ini juga membuktikan bahwa teks Masoretik merupakan hasil proses standarisasi yang panjang dan bukan satu-satunya versi otoritatif dari kitab suci Ibrani. Sebelum standarisasi ini, berbagai komunitas Yahudi menggunakan versi teks yang berbeda, termasuk Septuaginta dan naskah-naskah yang ditemukan dalam gulungan Laut Mati. Bagi gereja-gereja Ortodoks, Septuaginta bukan hanya sekadar terjemahan, melainkan warisan spiritual yang menghubungkan mereka dengan tradisi Kristen awal. Mereka menerima lebih banyak kitab dari Septuaginta dalam kanon mereka dibandingkan gereja Katolik Roma, termasuk 3 dan 4 Makabe serta Mazmur 151. Sementara itu, gereja-gereja Protestan berpegang pada teks Masoretik, menganggapnya sebagai teks yang lebih otentik karena lebih dekat dengan tradisi Yahudi pasca Bait Suci kedua, di mana Ezra diyakini adalah nabi yang mengumpulkan semua kitab Perjanjian Lama setelah penyelesaian pembangunan Bait Suci kedua. Mereka menolak kitab Deuterokanonika yang diakui oleh gereja Katolik dan Ortodoks. Perbedaan ini masih bertahan hingga saat ini, membentuk struktur kanon Alkitab yang beragam di antara berbagai tradisi Kristen. Subscribe channel ini karena kita masih akan membahas lebih banyak tentang isi Alkitab dan bagaimana proses firman Tuhan ini diberikan kepada manusia melalui inspirasi dan penglihatan untuk menjadi keselamatan umat manusia.